Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Tidak dapat dipungkiri di peradaban dunia yang sekarang ini bahwasanya teknologi, kecanggihan teknologi itu sangat pesat sekali perkembangannya. Sehingga kita juga dipaksa untuk terus bergerak mengikutinya. Namun di sisi lain kita juga harus pintar-pintar untuk memfilter dari kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Kita juga harus dituntut untuk pintar-pintar memfilter mana yang baik untuk diri kita dan mana yang dampak buruk untuk diri kita. Dalam satu kasus atau salah satu berita kita dikejutkan bahwasanya ada seorang siswa yang tidak bisa mengetahui istilah-istilah dasar yang berada di negara kita. Contoh seperti istilah singkatan dari MPR, DPR, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu berita yang menyatakan bahwasannya ada salah seorang siswa yang siswa ini sudah SMA tapi tidak bisa membaca dan menulis. Di sisi lain, ada sebuah data yang menyebutkan, data statistik yang menyebutkan dari firma riset statistika yang menyebutkan bahwasanya pada Agustus kemarin 2024 ada salah satu aplikasi yang di smartphone yaitu TikTok itu mengalami kenaikan yang signifikan penggunanya. Dalam riset tersebut disebutkan bahwasanya ada kurang lebih 157,6 juta pengguna TikTok. Oke Sobat Ila, apakah kemunduran kualitas pendidikan kita atau kualitas siswa yang ada di Indonesia ini disebabkan adanya aplikasi TikTok? Simak terus video ini sampai habis dan kita diskusi bersama. Dalam sejarah manusia yang ada di Indonesia, kerja otak manusia itu mencapai masa kejayaannya, ada yang menyebutkan pada tahun 1980. Kenapa dikatakan pada tahun tersebut otak manusia di Indonesia itu mencapai kejayaannya, kerja otaknya mencapai kejayaannya, karena pada waktu itu manusia di Indonesia khususnya ketika untuk mencari kesenangan atau mencari sesuatu itu mereka pada tahun 1980 tersebut diharuskan kerja, bergerak, menggerakkan badan, memikir, memutar otak hanya untuk mencari sebuah kesenangan. Contoh pada masa itu hanya untuk melihat film kita harus digerakkan menuju suatu tempat, yaitu di sebuah lapangan hanya untuk menonton yang namanya layar tancap. Kemudian di tahun 2000 ada yang menyebutkan bahwasannya kerja otak manusia di Indonesia khususnya itu mengalami penurunan. Karena apa? Karena adanya internet, di mana semua yang mencakup kesenangan manusia itu bisa didapatkan dengan mudah. Tinggal kita memasukkan kata kunci ke dalam Google, ke dalam web-web tertentu, kita sudah bisa menemukan apa yang kita inginkan. Namun lebih mencolok lagi di tahun sekarang ini, yaitu 2024. Kerja otak manusia di tahun 2024 ini benar-benar dimatikan. Kenapa? Ini bisa dilihat dari salah satu aplikasi, di mana aplikasi tersebut telah menyuguhkan semua kesenangan-kesenangan yang apa yang diinginkan manusia tersebut di dalam smartphone-nya. Yaitu aplikasi tersebut adalah TikTok. Kenapa bisa demikian? Karena di tahun 2000-an itu manusia masih berpikir untuk mencari kesenangannya. Berpikir dalam artian manusia harus memasukkan kata kunci tertentu agar menemukan
apa yang dia inginkan di dalam smartphone-nya. Tapi di dalam tahun 2024 ini, TikTok telah melumpuhkan kerja otak manusia itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena algoritma TikTok sebelum TikTok itu kita operasikan di dalam smartphone kita, saat kita mendownload TikTok itu sudah membaca semua kegiatan-kegiatan yang ada di smartphone kita. Baik itu film yang sering kita lihat, video yang sering kita tonton, makalah-makalah atau bacaan yang sering kita baca, novel-novel yang sering kita baca di smartphone, itu dibaca semua oleh aplikasi TikTok tersebut. Dengan pembacaan tersebut, TikTok selanjutnya menyediakan kesenangan-kesenangan yang menurut kita terangkum dalam smartphone tersebut itu disuguhkan dalam video yang berdurasi pendek. Menurut Dr. Julia Albeck, kondisi semacam ini akan memunculkan sebuah zat kimia di dalam otak kita yang berlebihan, dopamin, yang namanya dopamin itu secara berlebihan, sehingga dengan dopamin yang berlebihan ini secara tidak sadar akan menghipnotis kita, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar melakukan sesuatu di luar kendali kita, sehingga kita hanya disuguhkan kesenangan-kesenangan tersebut, bereuforia melakukan kesenangan tersebut. Maksud dopamin ini adalah yaitu salah satu zat senyawa kimia yang dihasilkan otak yang dapat meningkatkan secara signifikan suasana menjadi senang, sehingga ketika kita tadi disuguhkan dengan kesenangan-kesenangan dari aplikasi TikTok itu, menurut pribadi kita, dopamin itu akan bermunculan secara berlebihan. Apa akibat ketika dopamin itu bisa muncul di tubuh kita secara berlebihan? Yang pertama, yang jelas tidak baik untuk kesehatan tubuh kita secara psikis, sehingga ketika tubuh kita mengalami dopamin yang berlebihan, kita akan melakukan euforia, kesenangan yang secara berlebihan, mengakibatkan kita lebih agresif dan meningkatkan, yang paling jelek ini, meningkatkan hasrat seksual yang sulit dibentuk. Dari sini sangat penting sekali kita mengurangi pemakaian aplikasi TikTok itu agar kinerja otak kita bisa seperti di tahun-tahun sebelumnya. Selain memunculkan dopamin yang berlebihan di dalam tubuh kita, aplikasi TikTok ini juga sangat beresiko sekali merusak konsentrasi penggunanya, terutama bagi para pelajar yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam TikTok itu hanya disuguhkan video yang berdurasi singkat, dan di dalam video yang berdurasi singkat itu isinya itu tentang kesenangan-kesenangan kita yang sudah dibaca TikTok melalui smartphone yang sering kita gunakan. Sehingga dengan adanya video-video pendek yang disuguhkan oleh TikTok dengan berdurasi pendek itu, kesenangan yang berdurasi pendek itu menyebabkan konsentrasi pengguna TikTok, terutama bagi para pelajar, itu akan rusak. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Microsoft yang menyebutkan bahwasannya konsentrasi manusia di zaman teknologi sekarang ini itu tidak lebih baik daripada seekor ikan emas, di mana penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya ikan emas itu bisa berkonsentrasi 9 menit dan manusia hanya bisa berkonsentrasi di bawah ikan emas, yaitu 8 menit. Hal itu sangat mencengangkan kita semua. Di sini ketika konsentrasi seorang siswa sudah tidak bisa
atau sudah dirusak oleh aplikasi tertentu, maka dalam mengikuti proses belajar pembelajaran yang ada di sekolah pastinya juga akan terganggu. Terganggu karena apa? Karena dalam mengikuti proses pembelajaran siswa dibutuhkan untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penelitian Microsoft tadi disebutkan manusia sekarang hanya bisa berkonsentrasi di 8 menit saja. Setelah itu buyar konsentrasinya. Dari situ akan menurunkan kualitas siswa-siswa yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kualitas siswa yang ada di Indonesia ini sudah turun, maka taruhannya adalah apa? Kira-kira. Taruhannya yaitu masa depan bangsa Indonesia. Karena yang data yang disebutkan di awal tadi bahwasanya yang paling banyak pengguna aplikasi TikTok itu di usia 16 tahun sampai 35 tahun. Sangat miris sekali. Perkembangan teknologi sekarang itu bagaikan dua mata pisau yang berbeda, di mana ada sisi positifnya, di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Begitu juga dengan aplikasi TikTok, eh, ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya, di mana penggunaan TikTok secara berlebihan itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif yang bisa membuat pemakainya itu bereuforia secara berlebihan, dapat mengurangi konsentrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga dari dampaknya negatif tersebut, kita sebagai pengguna atau kita sebagai manusia harus benar-benar bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ketika kita sudah di ambang batas, sudah berlebihan penggunaannya, kita harus dengan sadar untuk mengakhiri penggunaan tersebut. Pesan saya kepada orang tua ketika anak Anda masih di bawah umur, di bawah 16 atau bahkan masih balita, jangan sekali-kali dikenalkan dengan aplikasi TikTok ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.